sudah berhasil. Kita tekan sembarang tombol untuk keluar dari proses compiling. Setelah selesai dilakukan proses compiling, langkah terakhir adalah kita melakukan eksekusi atau uji coba program, yaitu dengan menekan atau memilih menu run. Kita tekan aja Alt dan huruf R, kemudian kita ketikkan huruf R. Nah, di sini ternyata dari hasil eksekusi program yang kita buat belum bisa ditampilkan di layar monitor karena hasil eksekusi tadi hanya ditampilkan secara singkat dan dalam waktu yang sangat cepat, sehingga kita perlu menambahkan perintah program untuk menahan tampilan dari hasil eksekusi pada layar monitor. Maka kita perlu menambahkan sebuah perintah yang namanya gets. Jadi perintah ini berfungsi untuk menahan tampilan hasil eksekusi pada layar monitor. Untuk menggunakan perintah gets, kita perlu menambahkan file header yang mendukung untuk fungsi gets, yaitu adalah file header yang namanya conio. Setelah selesai, kita coba lakukan proses compiling untuk mengetahui apakah kode program ini sudah atau belum benar. Kita tekan Alt C, sudah. Kemudian kita coba eksekusi. Dengan menekan atau mengakses menu run, Alt R. Di sini sudah tampil hasil program kita untuk menampilkan sebuah teks belajar bahasa C. Tapi di sini terlihat ada dua kalimat atau double karena tadi kita sudah melakukan 2 kali eksekusi. Maka untuk agar tampilan pada layar itu hanya menampilkan hasil eksekusi yang terakhir, maka kita perlu menambahkan sebuah perintah yang disebut dengan perintah clear screen. Jikalau tanpa perintah clear screen, maka nanti setiap kali kita eksekusi, maka yang ditampilkan adalah semua hasil eksekusi yang pernah kita lakukan. Contoh, kita coba lakukan lagi untuk proses running. Kita klik lagi, ada 3 tulisan belajar bahasa C, sehingga setiap kali kita melakukan eksekusi maka akan ditampilkan eksekusi dari awal sampai eksekusi yang terakhir. Dan ini tentu saja tidak bagus karena kita tidak bisa mengetahui hasil dari eksekusi kode program terakhir yang kita buat. Untuk itu kita perlu menambahkan perintah yang namanya clear screen, clr str titik koma. Jadi perintah clear screen ini juga membutuhkan file header, atau bisa kita pakai manakala kita menyertakan file header conio.h. Coba kita lakukan lagi eksekusi yang keempat. Nah, di sini sudah berhasil kita menampilkan tulisan belajar bahasa C dan hanya eksekusi yang terakhir yang ditampilkan karena
eksekusi yang sebelumnya telah dihapus atau dibersihkan oleh perintah clear screen. Kemudian untuk menampilkan kalimat yang lain cukup mudah, kita hanya perlu menambahkan perintah printf di baris program berikutnya. Sebagai contoh, kita buat teks yang kedua sama, kita akhiri dengan tanda titik koma. Sekarang kita sudah memiliki dua buah kalimat. Kita coba bisa lakukan eksekusi. Di sini ternyata dari teks yang kita buat masih dalam satu baris atau satu kalimat. Sehingga kalau kita menghendaki dua baris, maka tidak cukup hanya dengan menambahkan perintah printf saja pada baris berikutnya. Kita perlu menambahkan sebuah perintah yang berfungsi untuk menyatakan bahwa perintah printf yang berikutnya itu diletakkan pada baris yang kedua atau setelahnya. Kita perlu menambahkan di sini karakter slash dan huruf n seperti ini. Kita coba lagi, kita ya. Jadi untuk membuat dua baris program perlu diberikan tambahan perintah berupa slash n. Begitu juga kalau ingin menampilkan teks yang ketiga, maka nanti jangan lupa setiap akhir baris program kita berikan tanda titik koma. Maka nanti di sini kita perlu menambahkan slash n pada baris yang kedua, agar nanti perintah printf yang ketiga itu bisa berganti pada baris yang berikutnya. Kita coba lakukan eksekusi seperti ini. Oh, ternyata muncul error, kita periksa dulu. Oh iya. Jadi untuk pembuatan kode program dalam bahasa C harus hati-hati, karena perintah kodenya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa C itu bersifat case sensitif. Bahasa C bersifat case sensitif, artinya apa? Artinya huruf kapital dan huruf kecil dianggap dua kode yang berbeda, sehingga harus hati-hati. Kita coba lagi lakukan eksekusi. Di sini kita sudah berhasil membuat kode program untuk menampilkan teks pada layar monitor, dan cukup mudah. Yang terpenting kita perlu mengetahui struktur dari bahasa C serta perintah-perintah yang ada pada program bahasa C, dan ingat, jangan dihafalkan tapi dipahami. Demikian untuk tutorial pemrograman bahasa C untuk menampilkan teks pada monitor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.